Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan petunjuk dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, hanya atas izin dan kehendak Allah pada maghrib ini kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepadanya. Maghrib berjamaah sudah kita tunaikan, mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh, dan duduk sejenak di majelis ilmu, mudah-mudahan kita selalu sabar di dalam duduk di majelis ilmu itu, karena memang ketaatan itu perlu kesabaran. Taat itu perlu sabar. Maka para ulama membagi sabar itu kepada 3. Ada sabar saat mendapatkan musibah, itu yang selama ini yang kita pahami. Ada sabar dalam menahan diri untuk berbuat dosa, dan yang ketiga adalah sabar di dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Kalaulah bukan karena kesabaran kita, mungkin kita tidak akan betah duduk di majelis ilmu. Kalau bukan karena kita sabar, mungkin begitu sulit kita untuk bangun di waktu subuh. Tapi karena Allah berikan kesabaran itu pada kita, begitu mudah kita melangkahkan kaki ke rumahnya yang mulia pada saat sesungguhnya tidur itu lebih menarik dan lebih enak. Oleh karena itu alhamdulillah, ketika ada ketaatan yang kita lakukan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya itu hanyalah izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Sya'ban, bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghfalu anhu katsirun minan nas ma baina Rajab wa Ramadan. Bulan di mana banyak orang yang lalai antara Rajab dengan Ramadan. Ketika Rasul mengatakan banyak orang yang melalaikannya, bahasa seperti itu sesungguhnya adalah gambaran dari ada sesuatu makna yang ada di bulan itu. Abu Bakar Al-Warraq mengatakan bulan Rajab itu syahruz zar'i, bulan menanam. Bulan Sya'ban itu syahrus saqi, bulan menyiram. Sedangkan Ramadan itu syahrul hasad, bulan panen. Jadi ditanam, disiram, dan dipanen. Masa panen ini biasanya selalu menarik, jauh lebih menarik daripada menanam. Banyak orang tidak mau menanam tapi mau pas giliran panen hadir semuanya. Tapi pas menanam, nah tapi sekarang kita di bulan Sya'ban, bulan menyiram. Mari kita sirami keikhlasan kita sirami hati kita sirami pikiran dan semangat kita, agar dalam Ramadan nanti kita benar-benar panen. Apa yang akan kita panen? Panen pahala, panen keberkahan, panen keampunan, panen berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan yang memang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman.
Maka Ramadan itu sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, kita mesti memetik dan memanen keberkahan itu. Maka berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan umur kita dipanjangkan sampai memasuki bulan Ramadan. Tidak ada orang yang bisa menjamin apakah Ramadan nanti dia akan hidup. Tidak ada. Karena persoalan umur itu adalah urusan Allah. Karena umur itu adalah urusan Allah, maka memohonlah hanya kepada Allah agar kita diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya Ramadan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, dan mudah-mudahan cinta kita tidak hanya sekedar lipstik hiasan bibir sebagai pemanis kata, tapi cinta kita harus jujur, cinta kita harus serius. Cinta Rasul itu berarti mencintai apa yang beliau suka dan membenci apa yang beliau benci. Tapi kalau seandainya kita suka melakukan hal-hal yang beliau benci, atau kita tidak berkenan melakukan hal-hal yang beliau suka, berarti itu bukan cinta. Cintanya dusta, cintanya omong kosong. Orang-orang yang benar-benar cinta Rasul, apa yang disenangi oleh Nabi, itu pula yang disenanginya. Kalau ada orang mengidolakan seseorang, itu biasanya dicari-cari kebiasaan orang itu. Umpamanya ada orang yang mengidolakan artis umpamanya, atau dicari-cari informasinya itu, apa warna kesukaan artis itu pula yang dia suka. Apa makanan favoritnya, itu pula yang dia ini. Apa model pakaiannya, itu pula yang dicari, yang dicoba pakai. Kalau kita mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus lebih dari itu semua, karena tidak akan ada yang lebih pantas untuk diidolakan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah salawat dan salam untuk beliau, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setidaknya itu bisa menjadi bukti kecintaan kita, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian fikih nawazil kita atau fikih kontemporer. Sudah cukup lama kita berbicara seputar teori yang berhubungan dengan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kontemporer. Tibalah saatnya kita akan masuk pada beberapa contoh, beberapa bentuk masalah yang nanti akan kita coba jawab, akan kita coba selesaikan melalui metode atau cara atau konsep yang memang dulu sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan kita masih bisa mengingat apa yang dulu sudah pernah kita sampaikan, atau kalau seandainya nanti terlupa, akan kita coba kembali untuk mengingatkannya. Karena yang terakhir kemarin yang kita bahas itu adalah cara terakhir, yaitu dengan pendekatan maqasidus syariah, yang dalam hal ini adalah menggunakan konsep muwazanah. Muwazanah mempertimbangkan bainal masalih wal mafasid, antara kemaslahatan dan kemudaratan yang ada. Seandainya ada satu perbuatan yang ternyata maslahatnya besar sekali bagi kehidupan, pasti maslahat itu. Cuma tidak ketemu kita dalilnya, ayat secara langsung tidak ada. Maka kemaslahatan yang ada itu bisa dipegang untuk menetapkan hukum, karena memang Islam itu datang untuk memberikan kemaslahatan. Terjadi pula satu masalah baru, ternyata di situ ada banyak mudarat, ada banyak kerusakan yang akan ditimbulkannya. Tengok ayat yang melarang tidak pula ada secara langsung,
hadisnya juga tidak ada. Maka kemudaratan yang ada pada masalah itu, kemudaratan yang akan ditimbulkannya itu bisa dipegang untuk menolaknya. Karena memang Islam itu hadir untuk menghindarkan kita dari berbagai kemudaratan dan kerusakan yang ada. Nah, oleh karena itu mudah kita jadinya kalau kita sudah tahu bagaimana cara dalam menyelesaikan masalah-masalah baru. Hanya saja memang kita harus sadar dan kita harus tahu bahwa sesungguhnya tentu tidak akan semua orang yang akan pantas untuk berbicara seputar masalah-masalah kontemporer. Para ulama lah yang akan berbicara seputar itu, karena mereka yang diberikan ilmu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu itu, sehingga keberadaan para ulama itu sangat berarti bagi kehidupan kita. Jangan pernah menghina para ulama, jangan pernah meremehkan para ulama, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan memberikan banyak solusi bagi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Kita paling membaca, kita paling mencoba untuk mengumpulkan pandangan-pandangan mereka. Kalau seandainya masalahnya masalah lama, barangkali kita akan kembalikan kepada pendapat imam mazhab umpamanya. Bagaimana mazhab Syafi'i berbicara, bagaimana mazhab Maliki. Tapi kalau masalahnya masalah baru, barangkali kita akan merujuk pandangan ulama-ulama kontemporer. Karena tidak ada zaman kecuali pada masa itu ada orang-orang mulia, orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristihad atau untuk memutuskan hukum bagi masalah-masalah yang terjadi. Baik, kita akan coba lihat beberapa masalah yang barangkali ini masuk dalam kategori masalah kontemporer, masalah baru yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-masail al-mu'asirah. Al-masail al-mu'asirah, masalah-masalah kekinian. Di sini ada beberapa masalah. Yang pertama, hukum operasi selaput darah. Hukum operasi selaput darah atau operasi keperawanan, atau dalam istilah ininya himenoplasti. Ya, ada himenoplasti, itu maksudnya adalah selaput darah, operasi selaput darah. Dulu kita pada teori fikih nawazil yang kita pelajari, untuk menyelesaikan masalah-masalah baru ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Siapa yang masih ingat 3 tahap itu? Siapa yang masih bisa mengingat 3 tahap penyelesaian fikih nawazil, fikih kontemporer? Ada yang ingat? Ini ingat dikasih hadiah ini. Cuma 3, tidak banyak-banyak dia, tidak 4, tidak 5. Baik, kalau lupa saya ingatkan kembali. Berarti tidak ada yang mendapatkan hadiah untuk pertanyaan ini. Yang harus kita lakukan apa? Yang pertama sekali, tasawwur al-mas'alah. Tasawwur al-mas'alah. Bagaimana kita mengerti, punya tasawwur, punya bayangan substansi masalahnya seperti apa. Tidak mungkin kita akan pindah kepada tahap berikutnya sebelum kita paham dengan masalah yang akan dijawab. Nah, sekarang operasi selaput darah, kita harus tasawur dulu. Ada dulu di pikiran kita, oh masalahnya begini, untuk kemudian baru pindah kepada tahap yang berikutnya. Maka operasi selaput darah, kecanggihan ilmu dan teknologi hari ini bisa membuat orang-orang yang sudah tidak perawan kembali perawan.
Dan selaput darah itu bisa pecah, bisa robek oleh berbagai hal. Yang jelas seperti hubungan suami istri itu sudah pasti. Ada terjadi perzinaan dan lain sebagainya. Itu dipastikan itu. Apakah orang-orang yang melakukan perbuatan perzinaan seperti itu agar nanti dia kembali ingin menjadi statusnya sebagai orang yang perawan, masih gadis kembali, apakah boleh dioperasi atau tidak? Karena ada ilmunya. Dan sebabnya tadi itu beragam. Ada yang sebabnya itu karena kecelakaan. Ada yang karena mengangkat barang berat. Bisa terjadi seperti itu. Kata pakar itu bisa menyebabkan terjadi itu. Nah, sehingga ketika ada teknologi yang sudah begitu canggih, bisa dikembalikan kegadisannya itu melalui operasi. Nah, itulah yang himenoplasti tadi itu. Itulah yang operasi selaput darah. Lalu apa hukumnya? Bagaimana para ulama kontemporer menjawab persoalan itu? Nah, biasanya kalau masalah-masalah seperti itu, masalah-masalah baru, itu nanti akan sangat sulit untuk mendapatkan kata sepakat. Atau setidaknya ada hal-hal yang mungkin untuk disepakati, tapi ada hal-hal yang akan nanti diperselisihkan oleh para ulama. Maka dalam masalah ini, apabila operasi selaput darah yang memang tadi tujuannya adalah untuk mengembalikan kegadisan atau keperawanan seorang perempuan, yang mana dia itu dikenal sebagai seorang yang suka berbuat salah, suka berzina dan lain sebagainya, maka untuk hal-hal yang seperti itu ulama mengatakan haram hukumnya untuk melakukan operasi itu. Ada lagi yang lain. Bagaimana kalau seandainya hanya keinginan saja, tapi dia adalah ada seorang istri umpamanya, suaminya ingin kembali istrinya itu gadis, lalu dioperasi, bisa enggak? Kalau yang tadi bisa, maka yang ini juga bisa. Kalau yang tadi mereka sepakat mengatakan haram, karena itu nanti akan membuka peluang sebesar-besarnya untuk melakukan perbuatan yang salah. Nanti orang tidak akan ragu lagi untuk berbuat salah. Oh, nanti kan bisa dioperasi. Nanti kan bisa ada ilmunya, ada teknologi yang sekarang bisa diandalkan. Walaupun mereka berbuat itu, tapi pada akhirnya nanti ketika dia dilamar oleh seorang laki-laki, seolah-olah dia tidak pernah berbuat zina. Tapi bagaimana dengan suami istri yang memang suaminya menginginkan seperti itu? Para ulama masih mengatakan itu hukumnya adalah haram. Kenapa ulama mengatakan haram? Ulama kontemporer. Karena tidak ada daruratnya. Sementara melakukan operasi itu akan membuat auratnya dipegang, disentuh, tidak hanya sekedar dilihat oleh dokter, yang hari ini dokter bagian itu rata-rata laki-laki. Berarti melakukan sesuatu yang diharamkan. Padahal dalam kaidah dibolehkan yang diharamkan itu hanyalah dalam keadaan darurat. Hanya dalam keadaan darurat baru dibolehkan yang terlarang. Karena kaidah bunyinya seperti itu. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Hal-hal yang darurat itu nanti membolehkan perbuatan yang terlarang. Ini melakukan yang terlarang tapi tidak ada daruratnya. Apa daruratnya? Hanya sekadar keinginan seorang suami untuk kembali istrinya gadis lagi. Seharusnya bukan itu dioperasi. Cari yang baru. Nah,
ini marah ibu-ibu. Iya kan? Ya, maka tidak ada daruratnya. Karena apa ukuran darurat itu? Kapan sesuatu itu disebut sebagai darurat? Darurat itu adalah ketika mengancam jiwa. Itu yang disebut dengan darurat. Kalau nggak mengancam jiwa, nggak darurat. Apa contoh mengancam jiwa? Itu seperti apa yang pernah terjadi pada Ammar ibn Yasir. Diancam bunuh dia kalau tidak mengucapkan lafaz kufur. Ayahnya yang bernama Yasir sudah wafat, sudah syahid dia. Ibunya yang bernama Sumayyah syahid sudah. Tinggal giliran Ammar, diancam bunuh juga kalau tidak mengucapkan lafaz kufur. Itu mengancam jiwa seperti itu kondisi darurat. Yang mengancam jiwa seperti itulah yang dibolehkan untuk melakukan perbuatan yang terlarang. Ada orang dalam perjalanan, habis bekal makanannya, dia lapar, nggak ada yang bisa dimakan kecuali sesuatu yang haram, umpamanya daging babi atau bangkai. Kalau seandainya itu dia tidak makan, maka mengancam jiwanya, dia bisa mati. Itu namanya darurat. Yang darurat seperti itulah yang baru bisa tubihul mahdurat, yang baru bisa membolehkan sesuatu yang terlarang. Tapi kalau operasi tadi tidak ada yang daruratnya di situ. Oleh karena itu para ulama dalam masalah yang kedua tadi masih sepakat untuk mengatakan bahwa hukumnya adalah haram. Ada keadaan yang lain. Ada seorang perempuan, dia terkenal sebagai wanita yang salihah, rajin beribadah, tidak pernah terdengar dia berbuat salah. Tapi karena ada satu kecelakaan atau insiden yang membuat selaput darahnya bermasalah, mungkin pecah atau robek, yang dikhawatirkan nanti ketika dia menikah dengan seorang laki-laki, justru nanti dia itu akan dituduh sebagai orang yang tidak baik. Oh, rupanya pakai jilbab selama ini hanya karena menutup begini-begini. Kan banyak orang bilang seperti itu. Oh, rupanya dia tidak orang baik. Boleh hendak dia untuk melakukan operasi selaput darah tadi untuk mempertahankan nama baiknya dia sebagai seorang wanita yang salihah. Untuk masalah yang ketiga ini ada perbedaan pandangan para ulama. Ada sebagian yang membolehkan. Ada sebagian di antara ulama yang mengatakan boleh, tidak mengapa. Dia punya hak untuk menjaga harga diri dia. Karena itu adalah satu kecelakaan, satu bentuk penyakit yang dia sebenarnya tidak menginginkan. Atau ada seorang perempuan yang mungkin diperkosa dan lain sebagainya, dia tidak pernah menginginkan itu terjadi. Tapi dia adalah orang yang sangat baik, terkenal baik, tapi terjadi itu pada dia. Dan dia tidak pernah menginginkannya. Sehingga dia ingin untuk mempertahankan jati diri dia sebagai seorang yang baik. Karena kalau tidak nanti bisa-bisa itu merusak jati diri dia, rupanya dianggap tidak baik karena yang tadi itu. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, terjadi perbedaan. Sebahagian ada yang membolehkan dengan alasan itu. Dianalogikan oleh mereka dengan ketika ada seorang yang kulitnya terbakar, wajahnya mungkin dan lain sebagainya, boleh tidak dia melakukan operasi agar wajahnya kembali seperti semula? Punya hak tidak dia untuk mendapatkan itu? Boleh, oleh para ulama itu boleh. Maka dikiaskannya ke situ. Dibolehkan juga oleh sebahagian. Nah, sebahagian yang lain dari ulama kontemporer, mereka tetap lebih berhati-hati dalam masalah ini.
Sebagian tetap mengatakan tidak boleh. Adapun dugaan-dugaan seorang calon suami atau nanti ketika dia menjadi suami lalu dia akan menuduh bahwa ternyata istrinya itu bukan sebagai wanita yang salehah, bukan sebagai wanita yang baik, itu bisa diberikan penjelasan. Bisa diberikan penjelasan kepada dia apa yang pernah terjadi dalam kehidupan dia. Karena wanita yang salehah itu biasanya akan dilamar juga oleh laki-laki yang saleh. Kalau benar laki-laki itu saleh, laki-laki itu baik, dia tidak akan semudah itu untuk menuduh, dan dia tidak akan begitu sulit untuk menerima keterangan-keterangan yang terjadi pada diri istrinya itu, karena dia sebagai laki-laki yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi nampak bagaimana menyelesaikan dalam masalah ini. Karena nanti kalau langsung dicarikan dalilnya tentu tidak ada. Karena belum ada urusan-urusan seperti ini pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena perkembangan zaman, kemajuan dan lain sebagainya, ternyata banyak hal yang terjadi hari ini, dan ilmu manusia hari ini sangat berkembang, bisa memberikan dan melakukan berbagai hal yang tidak pernah terbayangkan pada masa dahulu. Maka di sini yang lebih tepat barangkali kepada muwazanah, di mana di sini menggunakan konsep maqasidus syariah, memandang dari sisi kemaslahatannya. Oleh karena itu, ada yang disepakati hukumnya adalah haram, tapi ada di antara masalah yang memang berbeda mereka, tetapi pertimbangan perbedaannya itu tetap diarahkan atau dikembalikan kepada kemaslahatan yang akan didapat. Kan keinginan mengoperasi tadi kan rata-rata keinginan itu hanya untuk mempertahankan jati dirinya sebagai seorang wanita yang baik, agar nanti tidak dituduh macam-macam. Tapi ada enggak kira-kira solusi lain untuk memberikan, atau solusi lain agar dia tidak dianggap dituduh sebagai orang yang tidak baik? Maka yang mengatakan tetap terlarang, karena mereka yang mengatakan terlarang itu tidak memasukkannya ke dalam kategori darurat. Tidak ada daruratnya. Tidak juga mengancam jiwa. Kalau hanya sekedar dituduh, tuduhan bisa dijawab. Seandainya yang melamarnya itu adalah orang yang baik, dia tidak akan sulit untuk diberikan pemahaman, keterangan bahwa apa yang terjadi pada dia adalah sesuatu yang tidak keinginan dia untuk itu terjadi. Nah, ini contoh yang pertama dalam masalah kontemporer. Jadi sudah nampak oleh kita apa masalahnya, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, kemudian yang ketiga baru adalah tatbiqul hukum, menempatkan hukum pada masing-masing. Berarti ada hukum yang berbeda. Di sini dipastikan hukumnya haram, tapi pada bagian yang lain ada di antara ulama yang ternyata membolehkan dengan alasan-alasan kemaslahatan. Ini yang pertama. Yang kedua, hukum operasi kelamin. Hukum operasi kelamin. Ini lagi-lagi dengan teknologi yang canggih. Jadi bisa operasi kelamin. Bahkan bisa kalau dalam istilah Arab diantaranya disebut sebagai tahwilul jins. Tahwilul jinsi itu merubah jenis kelamin. Coba. Merubah jenis kelamin. Dari laki-laki ingin pindah menjadi perempuan. Awalnya laki-laki mungkin merasa tidak puas dengan status dia sebagai seorang laki-laki, lalu ia menginginkan perempuan. Atau sebaliknya, keadaan dia sebagai seorang perempuan ingin dioperasi kemudian menjadi seorang laki-laki. Dan ini nanti motifnya macam-macam. Motifnya sudah berbeda gitu. Ada yang ingin mendapatkan keuntungan dari status itu. Umpamanya status harta. Kalau dalam Islam pembagian harta untuk yang laki-laki
lebih banyak daripada untuk yang perempuan. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Itu dalam Al-Qur'an. Lidzakari, bagi laki-laki, mithlu hazzil unsayain, sama dengan 2 bagian perempuan. Berarti perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Ingin dia merubah statusnya dari perempuan menjadi laki-laki agar bagian hartanya menjadi banyak. Muncul nanti pertanyaan itu, kalau seandainya sudah berhasil dioperasi, dalam pandangan Islam itu benar-benar berubah enggak statusnya? Atau apakah dia tetap dihukumkan sebagai status semula? Karena itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam persoalan ini jelas ini terlarang. Karena Al-Quran yang melarang seperti itu. Itu masuk ke dalam merubah ciptaan Allah. Dalam Al-Quran itu dikatakan seperti itu. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallahi. Ini dalam surat An-Nisa, potongan ayat dalam surat An-Nisa. Sesuatu yang terlarang dalam agama itu adalah mereka mengubah ciptaan Allah. Mengubah ciptaan Allah itu terlarang. Kenapa demikian? Karena tergambar bahwa dia tidak ridha dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang dituntut dari kita apa? Warda bima qasamallahu laka. Ridhalah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Ketika Allah sudah menetapkan satu keputusannya untuk kita, harus ridha, tidak boleh tidak. Maka merubah ciptaan Allah tadi itu tidak dibolehkan, dan salah satu bentuknya adalah operasi kelamin. Oleh karena itu, seandainya pun sudah berhasil dioperasi, secara hukum Islam dia tidak akan berubah. Yang jatahnya tetap jatah perempuan, bukan menjadi jatah laki-laki. Nah, nanti kalau dia meninggal, siapa yang memandikan? Iya kan? Kalau dia sudah meninggal nanti yang dioperasi tadi, dia statusnya laki-laki atau perempuan. Kalau umpamanya awalnya dia perempuan, awalnya dia laki-laki, safnya di sini Kalau berhasil dirubah jadi perempuan, pindah ke sana safnya. Karena bisa saja fisiknya berubah, tapi tabiat dan jiwanya tidak berubah. Oleh karena itu jangan lakukan itu, karena mempersulit diri sendiri. Jangan-jangan orang sana tidak menerima dia. Jangan, katanya, kamu ke depan karena kamu laki-laki. Kalau tetap di depan itu mengganggu laki-laki karena dia sudah menjadi perempuan. Jadi rusak kehidupan dibuatnya kalau seandainya kita mencoba untuk mengutak-atik apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tunduk kepada takdir Allah, itulah yang paling yang bagian dari iman. Sehingga para ulama mengatakan untuk operasi kelamin dalam artian seperti tadi itu hukumnya adalah haram. Namun, di sini nanti masalah itu berkembang. Operasi kelamin itu nanti ada bentuk-bentuknya. Dia tidak satu masalah saja, dia tidak satu bentuk saja. Yang kita sampaikan tadi, yang disepakati haramnya tadi itu adalah merubah, benar-benar merubah dari laki-laki berpindah jadi perempuan, dari perempuan pindah jadi laki-laki. Tapi ada nanti operasi kelamin tujuannya bukan untuk tahwilul jins, bukan untuk merubah jenis, tetapi untuk menyempurnakan fungsi. Menyempurnakan fungsi. Contohnya begini, atau memberikan kejelasan status dia. Ada namanya khunsa, dalam kajian fikih ada namanya khunsa. Dan khunsa itu nanti banyak korelasinya dan masalah-masalah fikih. Masalah-masalah hukum fikih banyak itu, masalah khunsa. Ada orang yang lahir dengan memiliki 2 kelamin. Dia punya 2 kelamin itu.
Cuma satu berfungsi, satu tidak. Sekarang boleh hendak dioperasi, dibuang yang tidak berfungsi agar statusnya menjadi jelas karena itu yang berfungsi. Atau dia punya dua kelamin, mungkin saja berfungsi, tapi di dalam rahimnya, di dalam perutnya ada rahim. Berarti dia laki atau perempuan? Pasti perempuan, karena laki-laki tidak ada yang punya rahim. Sekarang karena dia punya rahim, supaya statusnya lebih jelas, dilakukan operasi. Bukan karena keinginannya untuk merubah, bukan karena dia tidak puas dengan keadaannya, tetapi itu yang paling pas untuk dia, karena dia punya rahim. Maka operasi kelamin itu ada yang benar-benar untuk merubah, ada yang ternyata untuk memperbaiki fungsi. Yang merubah sepakat karena ada ayat langsung, fala yughayyiranna khalqallah. Tetapi untuk yang operasi menyempurnakan fungsi, itu diantara para ulama ada yang membolehkan, bahkan banyak yang membolehkan. Dia tidak merubah ciptaan Allah, tapi sekadar untuk memperjelas status dia sebagai apakah laki-laki atau perempuan. Dari mana mereka ambil itu? Dari mana ulama yang membolehkan itu untuk mengatakan boleh hal yang tadi itu? Adalah salah satunya adalah hadis seorang yang buta. Waktu Isa masuk, mungkin sebentar saya ambil waktu. Ada seorang yang buta datang menemui Rasul. Dia bilang begini, ya Rasulullah, saya ini buta. Saya tidak punya orang yang untuk menuntun saya pergi ke masjid. Kalau saya buta, saya tidak bisa pergi ke masjid. Dan sementara orang tidak ada yang akan menuntun saya. Tolong doakan saya ya Rasulullah, agar saya bisa melihat. Agar saya bisa melihat. Ketika itulah dikatakan oleh Rasulullah, kamu sekarang coba berwudu, lalu kamu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonlah kepada Allah, dan Nabi juga ikut memohon. Pergilah dia berwudu lalu berdoa kepada Allah, dan ternyata Rasul juga menyetujui keinginannya itu. Kata para sahabat, tidak berselang lama, tidak menunggu masa lama, kami melihat bahwa si fulan yang meminta bisa melihat tadi, dia bisa melihat seolah-olah matanya tidak pernah buta. Riwayat ini jadi alasan oleh ulama kontemporer yang tadi itu untuk membolehkan operasi kelamin yang dalam tujuan menyempurnakan fungsi. Dia punya mata, cuma enggak berfungsi. Nah sekarang didoakan oleh Nabi. Kalau Nabi tentu bukan operasi yang dia lakukannya, tapi adalah berdoa kepada Allah. Nabi berdoa agar merubah matanya menjadi melihat, itu menjadi alasan oleh ulama kontemporer. Jadi mereka mencoba untuk mencari hadis-hadis yang memang mengarah ke situ. Ada juga dulu dalam satu riwayat dikatakan seorang sahabat dalam peperangan itu hidungnya itu lecet, dan itu memerlukan keahlian dokter untuk memperbaikinya. Digantilah hidungnya itu pakai perak atau pakai apa gitu, dan baik kembali hidungnya itu. Nah oleh karena itu kesimpulannya oleh yang membolehkan tadi, jika tujuannya adalah untuk menyempurnakan fungsi, itu tidak masuk ke dalam merubah ciptaan Allah, karena sesungguhnya sudah ada, cuma fungsinya yang tidak sempurna. Contoh-contoh buku kontemporer yang pernah saya baca, diantaranya adalah ada orang punya kehormatan yang tidak sempurna, kadang tidak ada lubang, boleh hendak itu dioperasi? Ulama mengatakan boleh, karena tujuannya menyempurnakan fungsi. Mungkin dia tidak bisa pipis karena tidak ada lubangnya, sekarang dioperasi agar normal dan punya lubang. Untuk yang seperti itu sekali lagi dibolehkan. Maka ada pertimbangannya di situ. Berarti memandang dari sisi kemaslahatan, dan kalau dibawa kepada hadis yang ada tadi, berarti ada nas yang bisa
yang bisa dipegang. Baik, ikhwati fillah, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira gambaran untuk dua masalah ini, dan hanya dua yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Barangkali ini adalah yang terakhir menjelang masuk Ramadan ya. Berarti kita istirahat sejenak. Wallahu a'lam apakah nanti akan kita lanjutkan setelah Ramadan. Sebenarnya kalau tidak dilanjutkan tidak apa-apa juga, karena bisa dibaca melalui melalui buku. Tapi kalau nanti akan tetap dilanjutkan ya mungkin kita coba tengok formatnya seperti apa dan bagaimana itu insyaallah nanti ba'da Ramadan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Demikian, terima kasih. Semoga majelis ini menjadi wasilah untuk menambah ilmu kita bersama, dan semoga kita menjadi mulia dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.